Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Salam kebajikan. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan acara pada hari ini karena adanya masalah teknis dalam penyiapan ruang virtual. Kami berharap semoga hal ini tidak mengurangi semangat dan antusiasme Bapak Ibu dalam berpartisipasi di kegiatan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya menyapa kepada Bapak Ibu dari BPS Pusat maupun dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu sehat. Kami doakan. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah lelah. Ya. Alhamdulillah pusing. Amin. Ya. Kami ucapkan selamat datang dalam acara rapat evaluasi kegiatan Longform SP 2020. Sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan pantun dahulu ya Bapak Ibu sebelum memulai acara pada hari ini. Cakep. Baru mau minta cakepnya Bapak saya. Lauk ikan, kue apem, ditambah sate, telur puyuh. Mari kita enak. Mari enak kita telur puyuhnya. Longform Sensus Penduduk 2020. Bapak Ibu, ya. Terima kasih tepuk tangannya. Bapak Ibu sekalian, tanggal 30 Juni 2022 menutup pelaksanaan kegiatan lapangan Longform SP 2020. Perjuangan dan kerja keras petugas lapangan sebagai garda depan kegiatan pendataan serta seluruh unsur BPS. Recording in progress. Mewarnai cerita sehari-hari kita selama kurang lebih sebulan ini. Berbagai tantangan dan permasalahan yang kita hadapi menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk berproses ke arah yang jauh lebih baik demi mewujudkan cita-cita bersama, yaitu mempersembahkan data yang berkualitas demi kemajuan negeri kita tercinta Indonesia. Dengan telah berakhirnya kegiatan lapangan Longform SP 2020, perlu dirancang kegiatan evaluasi dan pembahasan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan lapangan Longform SP 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, kami merancang kegiatan pada siang hari ini dengan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam pertemuan ini. Sebelumnya, izinkan kami menyapa Bapak Ibu yang telah hadir di ruang virtual. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial. Selamat datang Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Nurida. Damai kalau sudah Bu Nurida buatkan acara nih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Yang kami hormati seluruh ketua tim Longform SP 2020 BPS Pusat. Yang kami hormati Kepala BPS seluruh Indonesia, BPS Provinsi seluruh Indonesia. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Yang kami hormati pula KF Sosial di BPS seluruh Indonesia, serta seluruh peserta rapat yang berbahagia. Untuk kelancaran, keberkahan, dan juga kemanfaatan acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembuka acara pada hari ini akan disampaikan arahan dari Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya mohon izin menyampaikan pantun ya Pak. Kita pergi bermain piano, main piano dekat Sungai Asahan. Cakep. Kepada Bapak Ateng Hartono dipersilahkan memberikan arahan. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Nurida ya, Bu Ida. Bu Ida ini cucunya Bu Mega ya? Itu teh lalatnya di sebelah tuh ya.
Aduh, makasih ya, alhamdulillah ya. Kalau sudah lihat senyumnya Bu Ida itu sudah apa ya? Yang tadi, alhamdulillahnya teman-teman semuanya. Alhamdulillah long form ya sudah lelah, katanya pusing. Alhamdulillah juga sudah bisa sampai dengan hari ini kita melakukan pertemuan evaluasi ya. Yang saya hormati Direktur Kependudukan dan Ketenagakerjaan Pak Ali, Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten Kota. Tadi saya melihat di layar ya beberapa yang semuanya hadir ya. Seluruh tim bidang di BPS atau di pusat, ketua dan tim pelaksana long form sensus penduduk 2020 di provinsi dan juga di BPS Kabupaten Kota dan tim JEKO juga yang berhadir di pertemuan ini serta sekretariat sensus penduduk 2020. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kerja bersamanya, atas kerja kerasnya. Semoga ini semuanya bernilai ibadah dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan satu nilai kita di sisi Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal hasil rangkuman dari teman-teman semuanya di tim pusat. Yang pertama, khususnya saya minta kepada tim pusat, ya, perkuatlah terus kerjasama antara tim pusat dan tim daerah. Kegiatan lapangan, kegiatan pasca lapangan, dan nanti sampai dengan output yang akan kita hasilkan, mari kita terus mengkomunikasikan. Bapak Ibu, langkah kita baru saja kita lakukan, baik kemarin pada saat pendataan ataupun pada saat kita pemutakhiran lapangan. Nah, khusus untuk tim di bidang manajemen pendataan, saya harap tolong terus kawal kualitas data hasil lapangannya. Teman-teman, tolong juga lihat kembali variabel-variabel karakteristik yang perlu untuk perhatian khusus agar ini menjadi clean. Di manajemen lapangan juga, saya berharap ke teman-teman pusat terus dokumentasikan dalam proses kegiatan ini, terutama terkait dengan proses manajemen lapangan dan sampai dengan proses evaluasi hasil lapangannya. Dan kepada tim teknologi informasi serta pengolahan dan diseminasi, tolong segera respon cepat. Beberapa permasalahan di daerah, saya ucapkan terima kasih ya, karena beberapa sudah merespon dan tolong carikan solusi. Prinsip bagaimana kita bersama-sama untuk mencari solusi sesulit apapun juga. Saya yakin kemarin saya kunjungan ke DKI, kunjungan ke beberapa di daerah juga, ini beberapa teman memang kita ada tantangan-tantangan. Dan mari bersama-sama untuk mencari solusi. Saya yakin dengan kita bersama mencari solusi, maka mudah-mudahan ya ada beberapa hal yang bisa untuk kita selesaikan. Baik selesaikan secara cepat ataupun selesaikan secara bertahap. Dan juga kawal proses evaluasi dan tindak lanjut ini sudah mulai masuk ke pasca lapangan. Teman-teman semuanya, evaluasi apa saja tadi yang terkait dengan indikator, dengan variabel yang perlu kita penguatan bersama. Dan jangan lupa dokumentasikan seluruh kegiatan terkait dengan IT dan juga evaluasinya agar ini bisa untuk berguna untuk kedepannya ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang besar seperti sensus penduduk ini. Teman-teman juga kemudian di tim dokumentasi, saya berharap terus kawal kegiatan sensus penduduk lanjutan atau long form sensus penduduk 2020 ini dan juga kawal mitigasi resiko, terutama pasca lapangannya. Saya berharap sekali optimalkan menggunakan TI, baik beberapa hal yang kita agar cepat untuk dapat mitigasi-mitigasi ketika diperoleh di lapangan hal-hal yang perlu tindak lanjuti. Saya kemarin pada saat kunjungan ke Tegal dan kunjungan ke Banyumas, teman-teman semuanya saya ulangin lagi misalnya KBLI dan KBJI. Karena prosesnya pada PPL ini beberapa PPL pembekalannya memang sudah dilakukan tapi penerimaannya misalnya kurang begitu maksimal
Jadi saya berharap sekali untuk KBLI, KBJI juga, tolong dilihat kembali teman-teman Koseka, teman-teman Kortim, dan teman-teman organik di BPS Kabupaten Kota, dan juga provinsi, serta teman-teman yang di pusat. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama untuk mencermati skala prioritas, maka kita akan mengetahui apa langkah-langkah kita yang kita lakukan bersama dalam rangka perbaikannya. Kemudian juga tim jembatan komunikasi, baik dari pusat ke provinsi ataupun provinsi ke kabupaten kota, tolong walaupun kegiatan lapangan ini sudah mulai memasuki kegiatan pasca, tapi jalin terus komunikasi. Salah satu yang kita sedang lakukan ini pasca lapangan dengan sandboxing ya. Sandbox ya teman-teman semuanya. Dengan sandbox, tolong ini komunikasikan apa itu sandbox dan bagaimana cara cepat. Ketika ada beberapa variabel indikator yang kita perlu untuk melihat dari datanya. Tadi baru saja saya ngobrol dengan salah satu tim IT di pusat, saya katakan bagaimana cara cepat agar sandbox itu kita bisa untuk diterjemahkan pada leveling teman-teman kabupaten kota, dan beberapa variabel, beberapa data ini kita bisa untuk melakukan solusinya. Yang kedua saya katakan apa bisa ada solusi yang lainnya. Misalnya kita pakai website ataupun kita dilihat di komputer. Ternyata dalam waktu yang singkat ini tim IT cukup lumayan ketika kita melakukan beberapa langkah yang data itu bisa untuk dibaca di laptop ataupun komputer. Solusi yang bisa dilakukan sandbox, dan mari kita bersama-sama Bapak Ibu semuanya pasca kom ini sandboxing digunakan sebagai salah satu alat, salah satu tool untuk dapat kita bersama-sama untuk kualitas data kita di masing-masing wilayah kita bisa kawal bersama. Dan khususnya di tim bidang keuangan, logistik, dan hubungan kelembagaan, saya berharap kawal dan perkuat terkait dengan pembayaran honor petugas. Komunikasikan teman-teman di pusat dengan teman-teman provinsi juga melalui JEKO terkait dengan hal tersebut. Bapak Ibu, ini proses peralihan dari biasa sensus dilakukan pembayaran berdasarkan satuan dokumen, satuan OH lainnya, kita ke sistem OB. Jadi karena ini masa transisi peralihan, tolong kami berharap kawal dan perkuat komunikasi dalam hal pembayaran honornya. Dan juga pastikan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan. Kemarin juga kontrak pekerja masih ada yang belum tanda tangan, tolong juga bersama-sama kita lakukan dan kawal bersama. Itu beberapa hal yang saya berharap untuk penguatannya di tim pusat kondisi memasuki pasca lapangan ini. Bapak Ibu khusus untuk tim daerah, saya berharap ya kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten Kota, serta tim Longform Sensus 2020, tim JEKO, dan sekretariat di leveling daerah, mari bersama terus lakukan komunikasi dengan tim pusat, tim kabupaten dengan provinsi, provinsi pusat, dan langkah-langkah apa yang kita bisa untuk lakukan dalam rangka mengawal kualitas data. Petakan apa-apa saja yang menjadi skala prioritas sesuai dengan di wilayah masing-masing, dan mari kita bersama untuk menjaga kualitas data ini. Bapak Ibu, jalur komunikasi terutama dengan tim fasih juga bagi wilayah yang KEPI ini tolong terus juga komunikasikan dan komunikasikan. Sampaikan juga kepada teman-teman petugas lapangan, terima kasih sudah bersama-sama berusaha seoptimal mungkin, walaupun kemarin saya menyaksikan di lapangan Koseka ya ada juga sambil, mohon maaf di yang daerah muslim, sambil tahajud juga sambil approval, sambil mengirim data-data tersebut agar bisa diterima oleh server. Saya ucapkan terima kasih, ternyata hasilnya optimal. Hasilnya saya apresiasi. Di wilayah yang saya kunjungi ini ternyata sebelum H-4-nya ini bisa diselesaikan. Saya melihat ada komunikasi yang sangat intensif antara teman-teman Koseka yang sangat aktif dengan teman-teman Korwil dan juga dengan teman-teman yang petugas lapangan. Bahkan saya dapat informasi teman-teman di Jogja juga, mereka terus mengkomunikasikan timnya masing-masing ketika mengisi KBLI, KBJI.
sehingga pada saat teman-teman PPL untuk mengisikan KBLI KBJI, maka ini juga sudah mendapatkan arahan, sudah mendapatkan satu pemahaman dari Koseka masing-masing dan dari Kortimnya juga. Ini langkah yang bagus sekali kerjasama antara tim pada wilayah masing-masing. Dan saya yakin seluruh provinsi, kabupaten, kota juga melakukan inovasi-inovasi agar semuanya itu bisa melahirkan, mengawal data kualitas kita. Bahkan kemarin saya mendapatkan informasi dari Pak Ali dan teman-teman. Hampir seluruh provinsi sudah membuat inovasi masing-masing. Walaupun di teman pusat sudah membuat inovasi, misalnya untuk evaluasi kegiatan, tetapi teman-teman di daerah juga sudah melakukan atau membuat evaluasi, membuat inovasi-inovasi agar bisa untuk melihat bagaimana kondisi hasil lapangan, agar bisa untuk melihat bagaimana beberapa hal yang perlu untuk mitigasi secara cepat. Kami apresiasi sekali kepada teman-teman semuanya yang sudah melakukan langkah-langkah tersebut. Sampaikan ke petugas lapangan bahwa meskipun rangkaian kegiatan lapangan sudah selesai, tetapi kemungkinan besar masih akan diminta beberapa konfirmasi terkait dengan beberapa data-data hasil pendataan tersebut. Apa-apa saja nanti komunikasikan antara tim provinsi dan juga tim pusat. Komunikasikan juga petugas lapangan, Bapak Ibu semuanya secara clear, terutama terkait dengan prosedur pembayaran honor petugas lapangan. Saya berharap dengan kita mengkomunikasikan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya dengan petugas lapangan, mudah-mudahan kita untuk memitigasi beberapa hal yang salah penangkapan teman-teman ataupun teman-teman yang kurang mendapatkan informasi petugas lapangan. Sekali lagi saya berharap komunikasikan skala clear sehingga hal-hal yang beberapa hal akan kita mitigasi jauh-jauh sebelumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua tim yang sudah bersama-sama untuk bergerak di tengah berbagai keterbatasan ini. Semoga sekali lagi ini merupakan salah satu bagaimana kontribusi kita terhadap instansi tercinta BPS. Saya berharap kualitas data merupakan harga mati yang bersama-sama kita untuk kawal bersama seoptimal mungkin. Terima kasih. Kalau tadi Bu Nurida pantun, aduh, saya udah sekarang pantunnya berkurang nih Bu Nurida ya. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Santi Santi Om, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Terima kasih Bapak atas arahannya yang tentunya bisa menjadi pemantik semangat bagi seluruh pihak untuk melanjutkan perjuangan yang belum usai. Bapak Ibu hadirin sekalian, agenda selanjutnya adalah penyampaian materi terkait evaluasi kegiatan Long Form SP 2020. Sesi ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Dendi Handiatmo. Pantun dulu ya Pak Dendi ya. Taruh kendi di atas motor. Motor Koseka dinyalakan. Kepada Pak Dendi sebagai moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Senyumnya fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, teman-teman semua, salam sejahtera buat kita. Harapannya hari ini semua dalam keadaan sehat dan saya lihat wajahnya cerah, bergembira karena walaupun sudah kita lalui 1 bulan di dalam melakukan pekerjaan SP, sudah terlihat ada hasilnya. Baik, yang saya hormati Bapak Ateng Hartono selaku Deputi Statistik Sosial, Pak Ali Said, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan Ibu Puji Ismatini, Direktur Sistem Informasi Statistik.
Yang saya hormati juga Bapak Ibu Eselon 2 di BPS Provinsi, teman-teman Madya, teman-teman statistik muda, teman-teman statistik pertama, dan seluruh hadirin yang hadir di dalam acara Zoom meeting kali ini. Baik, Bapak Ibu, 1 jam ke depan kita akan mendapatkan penjelasan, nanti akan dibawakan oleh Pak Ali dan Ibu Puji. Nah, di dalam kegiatan ini penjelasan akan diberikan oleh masing-masing sekitar 20 sampai 40 menit. Dan waktu yang tersisa, mudah-mudahan kita bisa melakukan diskusi atau tanya jawab. Nanti sekitar pukul 4 kita bisa selesai. Ya mungkin di Indonesia bagian timur ya agak sore sedikit ya, sampai dengan pukul 6. Baik, kita mulai saja. Dalam hal ini kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Ali. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyimak dengan jelas dan bisa menjadi bahan untuk diskusi setelah sesi yang berikutnya, penjelasan evaluasi dari Ibu Puji. Baik, saya akan berikan kesempatan pertama untuk Pak Ali. Namun sebelum itu saya juga perlu memberikan pantun supaya lebih terasa dan bisa minimal menyaingi MC-nya lah, itu pantunnya. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Cakep. Hinggap di pohon durian. Ah, Mari simak dan dengarkan Pak Ali yang akan memberikan penjelasan. Pak Ali diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dedi, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial, Bapak Ateng Hartono, Bapak Ibu Direktur Kepala Biro di BPS Pusat selaku Ketua Tim LF, Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia, para ketua maupun anggota tim LF baik pusat maupun daerah di provinsi dan juga kabupaten kota, Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota dan juga seluruh undangan yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan siang hari ini, dan tentu kami selaku penyelenggara pertemuan ini minta maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan karena persoalan teknis terkait dengan Zoom ini. Sebelum saya memulai evaluasi kegiatan Elongkom pada pertemuan siang hari ini, itu kami atas nama pimpinan juga dan juga tim di pusat, tim LF pusat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, khususnya di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota, atas kerja kerasnya yang sangat luar biasa dengan berbagai tantangan yang ada, tetapi Bapak Ibu semua bisa memberikan yang terbaik bagi BPS. Berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di daerah tentu sangat kami apresiasi. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini dengan evaluasi. Yang pertama terkait dengan evaluasi pemutakhiran. Jadi capaiannya saya kira hampir 100%, ya sudah 99,6% ini blok sensus pemutakhiran sudah selesai. Hanya ada di beberapa wilayah yang belum selesai, khususnya di Papua dan Papua Barat, ya. Di Papua Barat misalnya sudah mencapai 97,61%, tapi di Papua masih sekitar 86% atau hampir 87%.
Dan tentu ini perlu kami dapatkan informasi barangkali dari Papua Barat maupun Papua, apakah karena belum dilaporkan atau mungkin memang belum selesai pemutakhiran, atau bisa jadi mungkin ditemui blok sensus muatannya nol. Nah, ini barangkali ada beberapa hal yang mengapa ini belum 100%. Berikutnya, terkait dengan capaian pendataan lapangan secara nasional, ini kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan satu yang dengan KAI jalannya, nanti mungkin dengan KAI-nya. Terkait dengan KAI jala, kita lihat di sini persentase blok sensus selesai di NTB, ya. Instruksi suara kurang jelas. Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Dan ini dah 99 Suaranya kecil. Jadi 99 paling 0,94 tertinggi di Sumbar, di Nusa Tenggara Barat, 99,89 terbesar. Tapi Sulawesi Tengah di 5 terbesar 99,4. Kemudian persentase blok sensus belum cacah. Yang tertinggi tadi ini kita lihat Papua, kemudian diikuti Papua Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Dan tentu kami berharap dengan sisa waktu yang sekira masih kami berikan ya kesempatan untuk menyelesaikan blok sensus yang belum cacah ini bisa segera dilakukan pengesahan. Ini adalah posisi 30 Juni kemarin jam 12.07 di KAI Jala. Dan saya yakin posisi hari ini seharusnya jauh lebih tinggi ya, mungkin yang belum cacah mungkin menjadi turun, dan harapannya kita bisa mencapai 100% tentu untuk semua wilayah. Kemudian berikutnya capaian pendataan lapangan KEPI di 5 provinsi terendah yang sumbernya adalah dari Pasig. Jadi kita lihat sini bahwa blok sensus selesai cacah terendah di Papua baru belum sampai 1% ya, karena memang wilayah di Papua yang KEPI saya kira untuk mungkin hanya beberapa di ibu kota aja ya, mungkin ya Papua ya kota. Dan di sini Maluku ada 5,87%, Sulbar 6,99%, Maluku Utara 9,25%, Kepri 10,87%. Ini adalah posisi di kemarin siang. Dan kalau kita lihat suara yang berhasil wawancara yang terendah, kita lihat juga masih di Papua, Maluku Utara, Kepri, Kaltim, Kalteng. Itu ini adalah yang bersumber dari Pasig di wilayah KEPI saja ya. KEPI. Next. Kemudian capaian pendataan lapangannya, kalau kita di level approval KOSEKA-nya, persentase rumah tangga KOSEKA yang terendah, sekali lagi Papua karena wilayahnya bisa jadi. Kemudian Maluku, Kepri, Sulbar, Gorontalo. Dan persentase rumah tangga profil Kortin terendah ada di Sulut, Jatim, NTT, Papua. Inilah kondisi kemarin ya, masih ya. Next. Mungkin sebelum KEPI ya, ini masih KEPI ya. Terkait dengan timeline KEPI, ada beberapa tahapan yang atau jadwal-jadwal yang mungkin kita pegang ke depannya sampai dengan 22 Juli yang kita set sini, bahwa pendataan rumah tangga tentu kita tahu
sampai kemarin, tetapi ada sejumlah wilayah yang tentu belum selesai melakukan pendataan, dan ini akan kami berikan penyelesaian data lapangannya sampai dengan 10 Juli. Kemudian evaluasi dan eksplorasi data akan dilakukan oleh Sandbox sampai dengan tanggal 22 Juli, dan tindak lanjut evaluasi data oleh BPS Kabupaten Kota sampai 22 Juli. Dan mungkin perlu kami sampaikan di sini bahwa terkait dengan masih banyaknya potensi yang perlu barangkali bisa ditindaklanjuti dengan KETI ya. KETI, maka kami berharap dalam 1-2 hari ini BPS Provinsi bisa mendaftarkan tiket KETI ke pusat untuk segera kami tindaklanjuti, dan tentu kami sangat berharap karena sampai dengan saat ini baru sekitar berapa 1.500-an ya yang mengirim tiket KETI, dan dalam kami minta kerjasamanya teman-teman di daerah untuk segera mengirim yang potensi KETI dikirim ke pusat, dan tentu di daerah nanti akan harus membuat berita acara mengenai rumah tangga yang tidak bisa dilakukan pendataan baik karena menolak maupun memang tidak bisa ditemui. Jadi KETI tidak dianggap sebagai non respon oleh petugas, artinya yang tidak didatangi tetap dianggap tidak datangi karena sudah datangi dan mereka menolak, dan inilah yang juga menjadi bagian fungsi KETI di pusat untuk menindaklanjuti. Jadi jangan menganggap bahwa itu sebagai non respon dari petugas gitu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan wilayah PETI, kegiatan pendataan rumah tangga sama 1-30 Juni. Kemudian di pengolahannya dilakukan selama sebulan, yaitu 1-31 Juli. Dan tentu kita berharap bersama di bulan Juli ini bisa menyelesaikan wilayah PETI di wilayah yang memiliki satuan PETI ya. Next. Berkenaan dengan penyelesaian kegiatan lapangan yang dijadwalkan 1-10 Juli, tentu ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini. Yang pertama bahwa diharapkan core team memeriksa semua isian yang telah disubmit oleh PPL dan melakukan approve atau reject. Jadi kami berikan waktu sampai 10 Juli untuk menyelesaikan ini. Kemudian KOSEKA memeriksa isian terutama yang terdapat remark dan juga melakukan approve atau reject. Kemudian KOSEKA dapat melakukan unapprove dan PPL melakukan perbaikan. Berikutnya, penyelesaian pendataan verifikasi kematian maternal oleh core team dan pemeriksaan serta approval oleh KSK. Jadi ini adalah jadwal yang kami harapkan kita pegang bersama agar evaluasi data yang akan dilakukan oleh tim pusat dan juga dilakukan bersama-sama dengan tim daerah nanti bisa kita lakukan secara cepat, dan harapannya data terkait dengan hasil KETI ini kita bisa selesaikan di bulan Juli ini. Mengenai hasil evaluasi data hasil lapangan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama. Pertama, lakukan evaluasi dan eksplorasi data lapangan secara berkala. Dan tentu ini dengan memaksimalkan dashboard yang ada dan juga sandbox yang sudah kita bangun. Kemudian pengecekan variabel dasar, khususnya umur, jenis kelamin, serta variabel lain pembentuk parameter kependudukan yang saya kira sudah kita sering sampaikan di beberapa pertemuan.
Kemudian pengecekan variabel lain ini tentu bisa dilakukan dalam konteks memperluas, barangkali ada variabel-variabel lain yang rentan di sebelah wilayah yang mengalami kesalahan isian. Kemudian BPS Kabupaten Kota menindaklanjuti hasil evaluasi data yaitu selama dalam periode 10 sampai 22 Juli 2022 dan tentu melalui mekanisme yang telah ditentukan, dan ini nanti mungkin akan kita diskusikan barangkali dari tim SIS juga mungkin akan menyampaikannya. Kemudian ini adalah sejumlah variabel yang wajib dilakukan pengecekan. Pertama, jumlah ART. Ini terkait dengan rincian 112 yang harus sama dengan jumlah ART pada blok 3. Kemudian umur harusnya di antara 0 sampai 95 tahun. Kemudian cek konsistensi umurnya dan juga tanggal lahirnya. Biasanya umur itu kan karena wawancara ketika mentransfer dari tanggal lahir bisa saja petugas salah menghitung, dan itu ya barangkali yang terjadi. Umur ini menjadi bagian penting dari indikator kependudukan yang dihasilkan karena implikasinya bisa kemana-mana, sehingga umur menjadi sangat penting keakuratannya. Kemudian jenis kelamin tidak boleh kosong dan juga harus konsistensi antara jenis kelamin dengan status hubungan dengan kepala rumah tangga. Kemudian kabupaten kota tempat tinggal sekarang dengan kabupaten kota komuter ini harus konsisten. Jadi yang namanya komuter dia tempat tinggalnya harus sama. Kemudian lapangan usaha dan jenis pekerjaan, coba cek kewajarannya, dan karena ada peluang terjadi kesalahan dalam pengisian KBLI maupun KBJI kodenya, karena kesalahan kata keseluruhan dalam memahami KBJI dan KBLI-nya dalam pengelompokannya. Berikutnya adalah anak lahir hidup, anak masih hidup, dan anak sudah meninggal. Ini juga bagian penting dalam pengukuran fertilitas. Kemudian anak lahir hidup sejak 1 Januari 2017 dan anak lahir hidup sejak 1 Januari 2021. Cek kewajaran dan konsistensinya. Yang berikutnya nomor urut ibu kandung. Di sini kita harus pastikan bahwa nomor urut ibu kandung sesuai, terutama untuk ART yang umurnya 0 sampai 14 tahun. Dan pastikan ibu kandung berjenis kelamin perempuan. Kemudian kematian, ini ada di blok 7, harus tercatat juga di blok 6. Kematian di blok 7 harus tercatat di blok 6. Kemudian tahun meninggal, ini harus diisi antara 2017-2022, karena adalah periode referensi yang kita gunakan di dalam survei ini atau dalam LF ini. Dan yang terakhir konsistensi umur meninggal pada C2 dan V. Jadi inilah 11 variabel yang wajib dilakukan, dan tentu tidak tertutup kemungkinan untuk variabel lain sebagai tambahan yang barangkali diduga banyak terjadi kesalahan di beberapa wilayah. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali atas paparannya, penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita dengarkan tadi, tentunya ini menjadi catatan kita. Bisa saya sedikit tambahkan bahwa tadi Pak Ali memberi penjelasan terkait dengan kegiatan lapangan. Kemudian tadi ada pertanyaan di slide pertama itu terhadap Provinsi Papua dan Papua Barat, barangkali bisa di-chat saja begitu kalau memang ada penjelasan yang disampaikan. Dan juga untuk variabel-variabel diharapkan untuk dilakukan evaluasi dan juga pengecekan. Karena variabel-variabel utama tadi saling berhubungan.
Untuk itu jangan sampai kosong dan jangan sampai juga tidak konsisten dengan variabel lainnya. Baik, kita bisa beralih lagi ke paparan selanjutnya yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Puji. Saya sapa dulu, Bu Puji, sudah siap, Bu? Siap, Mas Dendi. Oh ya, baik. Sebentar lagi kita akan dengarkan paparan dari Ibu Puji yang akan disampaikan terkait dengan evaluasi kegiatan Long Form ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu siapkan juga pertanyaan, bisa lewat chat atau nanti disampaikan pada saat dibuka sesi diskusi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Puji untuk memberikan paparan. Namun sebelumnya saya juga ingin memberikan atau membuka dengan pantun. Di Martapura beli berlian murni. Dibalut emas bukan besi. Yang baik hati Ibu Puji Ismartini dipersilakan memberi paparan evaluasi. Silakan Bu. Iya, Mantap Mas Dendi. Mas Dendi, pantunnya. Saya mau belajar bikin pantun juga, Pak, nanti. Jangan-jangan ke Martapura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia bagi kita semua ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Dalam the meeting pada siang hari ini, walaupun mungkin tadi ada kendala sedikit ya, tetapi tidak semangat sama ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial ya, Bapak Ateng, kemudian Bapak Ibu Ketua Tim LFSP 2020 Pusat ya, Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten Kota, dan juga Bapak Ibu teman-teman semua yang saya cintai. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas segala kontribusi perjuangan kita bersama ya, terutama mungkin teman-teman yang saat ini melakukan pendataan dengan menggunakan moda KP ya, karena ini adalah bagian dari perjuangan kita bersama ya. Jadi ini adalah suatu proses perubahan yang sedang kita lakukan di BPS untuk menuju menjadi BPS yang lebih modern ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan kita ya, dan ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Bapak Ibu, teman-teman semua, sebentar mungkin mohon maaf ini asrotnya ternyata kelempar. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman semua tadi sudah disampaikan secara garis besar oleh Pak Ali ya mengenai progres pendataan yang sudah kita lakukan bersama. Secara garis besar target dan capaian yang sudah kita peroleh saat ini tadi disampaikan Pak Ali sekitar 90% ya, 90% ya. Untuk bisa memberikan akses share screen ya.
Ya baik Bapak Ibu, pertama mungkin ini sama-sama sudah kita bisa lihat ya hasil capaian dari pendataan yang sudah kita lakukan, yang kita bisa sama-sama lihat dari dashboard monitoring ya. Ini kondisi pada tanggal 30 Juni 2022 pada pukul 12 siang ya. Nah, jadi secara garis besar sudah sekitar 87,7% ya. Hari ini tentunya sudah semakin banyak lagi progresnya ya. Nanti bisa sama-sama kita lihat hasil atau kondisi terakhir dari pendataan pada hari pendataan ataupun proses yang dilakukan untuk approval pada hari ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini teman-teman, ini adalah progres yang bisa kita sama-sama lihat ya. Jadi secara garis besar 53% dari rumah tangga yang sudah didata itu ini untuk daerah KEPI ya. Untuk daerah KEPI itu sudah completed by KOSEKA, artinya sudah di-approve oleh KOSEKA. Itu sekitar 53% atau sekitar 1,4 juta rumah tangga ya. Nah, kemudian 37%-nya itu sudah di-approve oleh Kortim atau sekitar 994 ribu rumah tangga. Ya. Kemudian sisanya yaitu 8% dan 2% itu posisinya saat ini masih menunggu sudah disubmit oleh pencacah ya, dan kemudian yang 2% ini yang posisinya sekarang sudah di-reject oleh Kortim ataupun KOSEKA. Jadi ini yang mungkin perlu segera diselesaikan dan kemudian nanti disubmit kembali oleh pencacah dan kemudian di-approve kembali oleh Kortim maupun KOSEKA ya. Jadi dari 44% blok sensus blok sensusnya itu semua sudah selesai di data ya. Kemudian 54,95% blok sensus ini masih on progress dan 0,75% blok sensusnya masih belum dicacah. Nah, yang untuk on progress dan belum dicacah ini diantaranya karena memang mungkin belum disubmit oleh pencacah, ya bisa jadi ini sebenarnya sudah dicacah, tetapi belum disubmit oleh pencacah, dan juga bisa jadi sudah disubmit oleh pencacah, tetapi belum di-approve oleh Kortim ataupun KOSEKA. Ya, ini yang harus segera diselesaikan, tadi seperti arahan yang disampaikan Pak Ali di dalam slide-nya. Ini yang perlu kita selesaikan di dalam periode terakhir ini ya. Jadi dinyatakan selesai cacah apabila dia sudah di-approve oleh KOSEKA gitu ya. Nah, ini kira-kira demikian gambaran garis besarnya Bapak Ibu. Nah, dari pendataan yang sudah kita lakukan ini, jadi waktu atau periode pendataannya itu adalah 1 sampai 30 Juni 2022 ya. Kemudian kalau dilihat untuk daerah KEPI ya, dari target 2,7 juta rumah tangga sampel yang sekarang ini sudah selesai diproses atau sudah selesai didata adalah 2,6 juta rumah tangga ya. Jadi sudah sekitar 96% ya. Nah, beberapa kondisi datanya saat ini ya. Jadi kondisi data yang belum selesai diantaranya disebabkan karena masih adanya rumah tangga yang statusnya open. Jadi status open ini bisa jadi belum selesai didata atau bisa juga sudah didata tetapi belum disubmit oleh petugas atau pencacah tadi. Ya. Kemudian juga ada assignment yang di-reject oleh pengawas. Jadi sudah selesai, sudah disubmit oleh petugas, tetapi di-reject oleh Kortim atau KOSEKA. Ya. Jadi perlu diperbaiki lagi oleh PPL. Nah, kemudian bisa juga karena assignment itu belum di-approve oleh Kortim atau KOSEKA. Jadi ini kondisi data yang tersisa yang belum dinyatakan selesai sampai dengan kondisi terakhir. Nah, ini yang mungkin perlu segera dituntaskan nanti sehingga target penyelesaian pendataan rumah tangga ini bisa selesai pada dalam waktu yang lebih cepatnya.
Kemudian merujuk kepada surat Bapak Deputi Bidang Statistik Sosial tanggal 29 Juni 2022 terkait penyelesaian kegiatan long form SP 2020 ini, perlu dibuatkan mekanisme untuk meningkatkan respon data dan juga tindak lanjut dari anomali data yang akan dilakukan atau sudah dilakukan melalui fasilitas atau fitur sandbox yang sudah disampaikan atau diajarkan sebelumnya kepada teman-teman yang ditunjuk di BPS provinsi, ya. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira status atau kondisi terkini pada tanggal 30 Juni ya, jam 12 siang ya, mengenai jumlah assignment ya atau jumlah blok sensus ya. Jumlah rumah tangga ya, jumlah rumah tangga yang statusnya masih open. Jadi yang tadi ya, bisa jadi ini sudah selesai didata tetapi belum disubmit oleh PPL atau memang dia belum disubmit oleh PPL atau dia sudah disubmit tetapi ternyata belum di-approve oleh Koseka atau Kortimnya ya, atau mungkin sudah di-approve tapi di-reject ya. Nah, ini yang harus diselesaikan jadi ya. Nah, ini bisa jadi juga disebabkan karena adanya blok sensus yang dinyatakan tidak final ya. Karena adanya berbagai hal, misalkan karena ternyata ada blok sensus yang sampelnya itu perlu diperbaiki gitu ya. Jadi dinyatakan unfinal ya. Nah, kemudian mungkin juga terjadi beberapa anomali ya, yang ini yang harus segera diinformasikan supaya nanti bisa segera dilakukan, dicari solusinya ya. Nah, tetapi tentunya anomali saat ini sudah tidak banyak ya, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya. Jadi mohon nanti kerjasamanya kami tolong diinformasikan jika memang masih ada yang terjadi anomali ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui ya, kira-kira alur yang sudah kita lakukan untuk pendataan LFSP 2022 ini adalah seperti ini. Jadi mulai dari pendataan C2, kemudian dilakukan pemeriksaannya oleh Kortim, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Koseka, dan kemudian baru dilanjutkan oleh pendataan V-nya oleh Kortim. Dan selanjutnya hasil pendataan V ini akan diperiksa oleh Koseka. Jadi alurnya ini seperti ini, sehingga kalau nanti ada proses yang di-reject, alurnya juga akan kembali mengikuti alur awal ini. Jadi mengikuti alur ini ya. Jadi tidak ada yang melintas memotong alur, tetapi tetap akan mengikuti alur seperti ini. Ya. Nah, jadi kriteria penyelesaian pendataan itu adalah pada saat data itu sudah disubmit oleh PPL dan sudah di-approve oleh Kortim maupun Koseka ya. Jadi setelah pendataan ini dinyatakan selesai ya, sudah disubmit dan di-approve oleh Kortim maupun Koseka, maka selanjutnya bisa dilakukan proses berikutnya, yaitu melakukan evaluasi dan eksplorasi lebih lanjut terhadap data yang sudah terkumpul tadi ya, dengan menggunakan fasilitas sandbox yang sudah disediakan. Nah, jadi maksudnya di sini, jika nanti ada hal-hal yang mungkin tidak masuk dalam rule atau validasi yang sudah ditetapkan di awal, bisa saja ini nanti bisa diketahui atau ditangkap atau dieksplor lebih lanjut dengan menggunakan fitur sandboxing. Jadi Bapak Ibu memang ada kemungkinan ya, ada kemungkinan data itu rule validasi yang selama ini dipasang itu memang ada kemungkinan bukan merupakan rule yang lengkap ya, tetapi rule yang sudah ditetapkan di awal itu sudah semuanya diterapkan di dalam sistem fasih ini ya. Nah, dan setelah dilakukan proses eksplorasi dengan sandbox, maka selanjutnya perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa data-data yang sudah terkumpul tadi itu memang sudah benar ya. Nah, untuk perbaikan ini nanti akan disediakan tools, yaitu melalui tools fasih survei manajemen ya. Dan ini akan bisa dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 22 Juli 2022. Tadi Pak Ali sudah menyampaikan bahwa
untuk penyelesaian pendataan, yaitu untuk approve, memastikan bahwa data itu semuanya sudah di-approve atau sudah dilakukan pemeriksaan oleh Korti maupun Koseka, maka Fasih Mobile ini akan tetap dibuka sampai dengan tanggal 10 Juli 2022. Nah, selanjutnya proses perbaikan bisa dilakukan setelah Fasih Mobile ini ditutup. Jadi pada tanggal 10 Juli nanti Fasih Mobile akan kami tutup. Nah, Bapak Ibu, kira-kira alur penyelesaian pendataan dan perbaikan data KEPI hasil KEPI LFSP 2020 secara garis besar seperti ini ya. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan 10 Juli itu nanti dilakukan penyelesaian pendataan submit oleh PPL maupun approval oleh Korti maupun Koseka ya dengan menggunakan Fasih Mobile. Kemudian dalam periode ini juga bisa dilakukan sandboxing untuk melakukan eksplorasi data. Dan kemudian nanti Bapak dan Ibu di provinsi bisa mengeluarkan output hasil pengecekannya ya. Selanjutnya nanti dilakukan tahap berikutnya di periode tanggal 11 sampai dengan 22 Juli ya untuk pengolahan atau pengolahan data oleh admin kabupaten kota dengan menggunakan Fasih SM ya. Sehingga nanti pada tanggal 22 Juli ini akan diperoleh data final untuk data hasil pendataan di wilayah KEPI LFSP 2020. Nah, kemudian bagaimana mekanisme tindak lanjut dari penyelesaian atau perbaikan data tersebut ya. Untuk penyelesaian pendataannya nanti akan dilakukan di antara periode 1 sampai 10 Juli 2022 ya. Jadi mekanismenya nanti pada Fasih Mobile bisa dilakukan proses submit data baik oleh PPL, kemudian juga proses approval oleh Korti maupun Koseka, termasuk juga jika ternyata ada yang harus diperbaiki dan harus di-reject kembali, maka ini juga bisa dilakukan melalui Fasih Mobile di periode tersebut ya. Jadi untuk C2 kira-kira garis besarnya seperti ini gambarannya. Jadi apabila nanti ternyata ada assignment yang harus diperbaiki kembali, maka Koseka bisa melakukan reject. Nah, pada saat Koseka melakukan reject, maka otomatis assignment itu akan masuk ke Kortim ya. Sehingga Kortim untuk mengembalikan ke PPL harus mereject terlebih dahulu, sehingga selanjutnya PPL yang akan melakukan perbaikan terhadap data tersebut. Nah, untuk proses submitnya akan sama seperti alur sebelumnya ya. Nah, untuk V juga sama, jadi nanti untuk yang V, apabila nanti Koseka akan merasa harus perlu perbaikan, maka nanti Koseka akan mereject dan Kortim akan diminta untuk memperbaiki. Ya. Nah, kemudian jika nanti di C2 itu ternyata Koseka melakukan approval terhadap assignment yang sudah dilakukan oleh PPL dan juga sudah di-approve oleh Kortim, maka untuk variabel atau kuesioner V-nya itu akan dilanjutkan ke pendataan oleh Kortimnya. Nah, ini kira-kira untuk tahap berikutnya, yaitu untuk proses perbaikan dengan menggunakan eksplorasi data dengan menggunakan sandboxing ya. Jadi data yang akan digunakan nanti adalah data yang berasal dari repository dashboard LFSP 2020 ya. Jadi untuk sandbox ini nanti akan dilakukan penarikan dan persiapan datanya untuk setiap provinsi ya dari repository dashboard ini. Kemudian penarikan ini akan dijadwalkan setiap 1 kali sehari, yaitu di jam 8 pagi. Ya. Jadi memang posisinya data itu nanti adalah near real time ya, jadi near ya. Nah kemudian data ini adalah mencakup data ini adalah data yang mencakup hasil pendataan dari kuesioner C2 ya. Sedangkan dari kuesioner C2 yang sudah disubmit dan sudah di-approve ya. Jadi ini posisi datanya. Jadi kalau data-data yang belum disubmit dan belum di-approve itu otomatis nanti tidak masuk ke dalam repository data untuk bisa dilakukan sandboxing. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama ya. Karena kan dalam periode 1 sampai tanggal 10 ini masih ada proses submitted oleh terutama proses approval oleh Koseka, sehingga data-data itu kalau memang mau di sandbox ya harus dipastikan itu sudah di-approve terlebih dahulu ya.
Nah, untuk manajemen sandboxing-nya, kira-kira ini yang sudah kita lakukan bersama. Ya, jadi untuk sandboxing ini setiap provinsi sudah ditunjuk satu perwakilannya untuk bisa mengakses sandbox ya, fitur sandbox yang ada di sistem yang sudah disediakan, dan kemudian melakukan pemrosesan data dengan menggunakan sintaks SQL ya. Nah, dalam hal ini tentunya nanti teman-teman yang ditugaskan untuk menjadi petugas ya untuk melakukan sandbox ini nanti akan bekerja sama dengan subject matter terkait ya, subject matter di bidang sosial untuk memastikan apa saja yang akan dieksplor sehingga bisa disesuaikan sintaks SQL yang akan dibuat ya. Kemudian setiap provinsi tentunya hanya bisa mengakses data di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak bisa mengakses data yang bukan menjadi kewenangan wilayahnya. Ya. Dan kemudian nanti apabila dari hasil sandbox itu diperlukan outputnya, ya, maka sandbox akan dapat mengeluarkan output ya. Tetapi nanti untuk bisa mengeluarkan atau mengekspor data atau output yang dihasilkan oleh sandbox ini harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ya. Nah, output yang bisa diperoleh itu tentunya dalam bentuk agregat ya, atau nanti hasil pengecekan yang berupa data-data anomali yang sudah dijaga confidentiality-nya ya. Nah, ini secara teknis nanti akan disampaikan, akan diberitahukan dalam informasi selanjutnya ya. Nah, ini kira-kira contoh pengecekan anomali data di sandbox yang telah dilakukan. Tadi secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Ali ya. Mungkin teman-teman di subject matter akan lebih paham lebih banyak lagi karena sense ke datanya lebih tinggi ya. Kira-kira apa saja yang perlu dicek kembali. Nah, silakan. Intinya sandbox ini memungkinkan teman-teman di provinsi maupun kabupaten kota nantinya melakukan eksplorasi berbagai hal terkait data yang sudah terkumpul, karena saat ini data yang baru terkumpul itu data dari hasil KEPI, maka data dari pendataan wilayah KEPI inilah yang bisa dilakukan eksplorasinya dengan menggunakan sandbox ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk perbaikan hasil pengecekan data nanti akan dilakukan setelah fasih mobile ditutup, yaitu pada tanggal 10 Juli 2022 ya. Kemudian nanti perbaikan dan pengecekan ini bisa dilakukan di tanggal 11 sampai dengan 22 Juli 2022 ya. Mekanismenya dengan menggunakan perbaikan akan dilakukan dengan menggunakan fasih survei manajemen ya, yang dapat diakses melalui link berikut ya. Kemudian nanti dasar perbaikannya itu adalah pengecekan yang sudah dilakukan dengan menggunakan sandbox tadi. Ya. Jadi silahkan melakukan pengecekan, eksplor sedalam-dalamnya data yang sudah ada dan sudah terkumpul ya. Mungkin hasil pengecekan ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi data di wilayah PEPI ya. Nah, kemudian nanti pengguna dari fasih SM ini adalah masing-masing 2 orang di kabupaten kota yang akan ditunjuk sebagai adminnya, yaitu di bidang pengolahan dan manajemen pendataan, yang juga akan berkoordinasi dengan Koseka dan Kortim pada saat pengecekan maupun perbaikan datanya ya. Nah, juknis terkait fasih SM ini nanti akan diberikan untuk sebagai petunjuk dalam penggunaan fasih SM. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan kami informasikan kembali mengenai petunjuk teknis penggunaan fasih SM ini. Ya. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Dendi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Puji atas informasi dan penjelasannya tadi. Cukup dapat kita tangkap ya bahwa memang kita harus melakukan penyelesaian pendataan mulai dari submit dari PPL sampai dengan approval dari Koseka. Dan ada kesempatan di tanggal 1 sampai 10 untuk menggunakan fasih, dan kemudian akan masuk ke sandbox, lalu di tanggal 11 sampai 22 Juli fasih dari subject matter, kemudian itu bisa dievaluasi dan bisa dapat data final yang kita inginkan dari metode KEPI ini.
Baik, Bapak Ibu, kita buka untuk tanya jawab. Jadi harapannya sudah menyiapkan pertanyaan dan bisa raise hand, gitu. Raise hand sehingga saya bisa melihat dan memberikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan seputar apa yang tadi disampaikan bisa ditujukan terhadap Pak Ali atau Ibu Puji. Sebentar. Oke. Siapa yang duluan ini? Jadi kasih kesempatan pertama untuk Pak Heni Jumadi, ada di Sulbar. Kemudian Ibu Hajah Andi Asia. Lalu yang ketiga Pak Robert Pardosi. Tiga dulu. Sementara dua berikutnya mohon menunggu. Nah, pertanyaan disampaikan secara singkat dan juga ditujukan kepada siapa, supaya nanti bisa dijawab oleh narasumber ini. Baik, saya persilakan untuk yang pertama Pak Heni Jumadi. Terima kasih Pak Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Strategi Sosial, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur Lingkungan BPS, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia serta teman-teman di tim LF kegiatan SP 2020 lanjutan ini. Kami akan menanyakan terutama kepada Bu Puji yang ada di Sandbox dengan beberapa kualitas yang tadi, bahwa tadi ada istilah kalau nggak salah saya dengar, mungkin saya salah apa ininya, mungkin nanti bisa diperjelas lagi, bahwa Sandbox itu batas akhirnya sampai tanggal 10 Juli ya, apakah sampai tanggal 10 Juli itu satu. Kemudian ada nanti pengajuan permintaan untuk ekspor data yang dari hasil Sandbox ya. Nah, kami memang kemarin sudah mencoba beberapa ini, dan di grupnya Sandbox katanya juga seperti itu, tapi banyak permintaan tapi belum banyak dipenuhi tentang permintaan ekspor data. Walaupun hasil dari Sandbox itu bisa kita copy gitu, tapi kalau sedikit nggak masalah, tapi kalau banyak itu agak lumayan. Sebagai salah satu contoh dari hasil KPI dari beberapa yang sudah dikirimkan oleh submitter oleh Pak Ali Said dan sebagainya, dan surat tadi bahwa harus dicek dan sebagainya. Kami coba mengecek Bu, misalkan ya, kita sudah menemukan yang belum kawin namun pernah melahirkan, anak kurang 10 tahun yang sukunya berbeda dengan orang tuanya, anak yang kurang dari 10 tahun yang agamanya berbeda dengan orang tuanya. Nah, itu kami karena mendapatkan itu, kita kalau bisa diberi kemudahan dalam ekspor data, karena ini terus terang teman-teman di daerah KPI utamanya ingin cepat. Makanya tadi Sulbar termasuk yang terendah di dalam fasih yang approve dan sebagainya. Kenapa? Itu memang perintah saya. Karena saya agak khawatir kemarin, kalau andai kata sudah di-approve di server di pusat, maka kita susah merejectnya, dan ternyata baru beberapa kemarin ternyata ada fasilitas untuk mereject apabila walaupun sudah masuk di dalam server pusat. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heni Jumadi. Nah, berikutnya sebelum nanti kumpulkan dulu ya pertanyaannya, sebelum dijawab pertanyaan berikutnya diberi kesempatan kepada Ibu Hajah Andi Asia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dendi. Yang terhormat Bapak Pimpinan, yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia pada hari ini. Yang saya ingin tanyakan terkait tadi pemaparan Ibu Puji terkait dengan Afrof untuk COSECA itu sampai saat ini sekitar 53%. Khususnya kami dari BPS Bone, sepertinya kita masih sekitar 20%-an Afrof COSECA. Ini terkait dengan pendataan kematian maternal.
Ini kan di aplikasi teman-teman Kortim itu nanti muncul setelah teman-teman Koseka nge-approve. Dan ini waktunya kalau tidak salah tadi dibuka server sampai tanggal 10 Juli. Karena melihat kondisi kondisi jaringan apakah itu jaringan atau mungkin aplikasi yang sampai saat ini terkadang dalam satu hari itu Koseka hanya bisa meng-approve satu blok sensus. Ini apakah kalau misalnya ini tidak selesai sampai tanggal waktu yang ditentukan, apakah masih ada perpanjangan? Itu mungkin yang pertama. Terkait dengan selain dari ini terkait dengan kontrak petugas, ini kan kontrak petugas itu sampai tanggal 30. Nah, kondisi di lapangan masih ada, kalau di lapangan sih udah selesai semua, akan tetapi pada saat submit ini sampai sekarang masih ada mungkin yang terkendala di submit. Apakah kontraknya tidak ada perpanjangan, karena sebenarnya sih kalau di lapangan memang sudah selesai, akan tetapi itu terkait dengan aplikasi. Selanjutnya mungkin sebagai laporan bahwa kami di BPS Kabupaten Bone ada satu blok sensus yang serutannya hanya satu rumah tangga sampel yang di sana. Ini sudah diusulkan kemarin penggantian, akan tetapi tidak terrealisasi. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kesempatan berikutnya diberikan ke penanya ketiga, yaitu Pak Robert Pardosi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dendi. Sehat Mas Dendi? Alhamdulillah, sehat. Makin sehat, makin gemuk nih saya lihat ini. Ya, terima kasih. Yang terhormat Pak Deputi Said Sosial, Bapak Ibu pimpinan BPS Provinsi, dan seluruh tim pelaksana di BPS Provinsi se-Indonesia, juga Bapak Ibu pimpinan BPS Kepala Kabupaten Kota dan seluruh tim pelaksana BPS Kabupaten Kota se-Indonesia yang saya hormati. Selamat sore, dari Papua Barat sudah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi yang pertama izin menyampaikan konfirmasi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi mengenai progres di Papua Barat. Yang pertama, untuk pemutakhiran, jadi kami membuat juga semacam link monitoring manual ya, terkait dengan progres ini. Karena kami lihat kalau kemajuan atau progres di dashboard LFSP 2020 ini memang pengaruh mungkin dalam waktu atau lag dari Kaizala ke dashboard. Sehingga saya berinisiatif untuk membuat link monitoring manual, dan di sini saya menyampaikan memang ada perbedaan yang cukup lumayan signifikan. Saya menyampaikan di sini untuk kondisi 30 Juni. 30 Juni 2022 kemarin, itu posisi di dashboard itu pemutakhiran 97,29%. Sementara di monitoring manual, itu sudah mencapai 99,61%. Itu. Kemudian untuk pencacahan C2, di dashboard tercatat 34,56%. Sementara di manual kita, itu C2 itu sudah mencapai 85,58%. Jadi itu memang mungkin pengaruh dari proses masuknya Kaizala ke dashboard. Kemudian permasalahan berikutnya terkait dengan memang ada beberapa blok sensus yang memang belum memang tidak bisa dimutakhirkan atau dilaksanakan pendataan. Yang pertama, ada satu blok sensus di Kabupaten Manokwari yang memang blok sensus itu kebakaran. Satu blok sensus itu kebakaran, kemudian kita sudah mengajukan usulan pengganti, tetapi dari pusat sudah mengirimkan surat tidak ada penggantian. Jadi satu blok sensus non-respon. Kemudian di awal-awal bulan Mei atau pertengahan bulan Mei, kami juga mengusulkan penggantian itu untuk di salah satu kabupaten Maibrat. Itu ada beberapa blok sensus memang yang kondisi keamanannya tidak terjamin. Jadi artinya di situ wilayah merupakan wilayah KNPB.
Sehingga kami mengajukan beberapa banyak blok sensus di situ, ini di Kabupaten Maibrat. Kemudian yang diakomodir tidak semuanya karena sampel blok sensus, karena daftar blok sensus di Maibrat sudah tidak mencukupi lagi untuk menutup atau mengakomodir usulan pengganti, usulan blok sensus yang ingin kita ganti seperti itu. Jadi ada 3 blok sensus yang tidak bisa diganti. Artinya dari sini ada 4 blok sensus yang non respon seperti itu. Jadi mungkin untuk hal yang seperti ini, kalau ingin istilahnya target itu nanti tetap 100%, mohon izin mungkin dari pusat mengurangi dari target yang sudah ada di Papua Barat di dashboard. Tapi kalau itu tidak bermasalah, ya nggak masalah. Yang penting ada penjelasan bahwa itu memang blok sensus non respon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai KETI, tiket KETI. Jadi ada salah satu kabupaten yang juga mengajukan KETI. Ini kebetulan respondennya adalah Bupati Teluk Bintuni. Beliau sedang dalam perjalanan dinas di Jakarta. Tim dari Bintuni sudah mengajukan KETI. Kemudian sudah ada informasi bahwa beliau bisa ditelepon atau didata itu hari ini jam sekian, tanggal sekian, jam sekian. Tetapi ketika Pak Bupatinya nanya, ini kok tidak ada informasi atau respon dari pihak operator, karena saya kok belum ditelepon-telepon. Sehingga Kepala BPS Kabupaten Bintuni itu menelepon saya. Saya bilang ya sudah, kalau memang ini daripada lama-lama, telepon saja langsung tim yang dari Bintuni untuk telepon. Jadi artinya SOP yang dijalankan itu kami langkahi seperti itu, supaya informasi dari data dari Bupati Kabupaten Bintuni segera kami ambil seperti itu. Jadi ini mungkin menjadi permasalahan juga ya tentang KETI ini. Mungkin ada mitigasi sendiri dari pusat tentang hal ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan penambahan waktu. Itu tadi untuk wilayah KEPI, itu ditambah waktu sampai dengan tanggal 10. Nah ini mohon izin bertanya untuk wilayah KEPI seperti apa? Apakah kami ditambahkan waktu juga atau tidak? Kalau memang tidak, artinya tepat tanggal 30 hari ini, 30 kemarin itu kami sudah tutup. Hari ini sudah tidak ada pendataan lagi. Tetapi kalau misalkan masih diberikan waktu, kami akan tetap jalankan. Cuma waktunya sampai tanggal berapa. Kemudian untuk laporan tentang... Maaf Pak Robert, sudah banyak nih. Bisa dipersingkat ya? Ya, satu lagi. Okay. Ini terkait blok sensus bermuatan 0, seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, memang betul. Ada blok sensus yang bermuatan 0. Dari BPS Kabupaten sudah mengirim ke kami, nanti kami kompilasi, dan akan kami teruskan ke pusat. Kemudian yang terakhir, untuk wilayah PP ini, kan sementara ini tidak bisa evaluasi data. Seperti itu, apakah nanti akan ada waktu sendiri ya untuk untuk wilayah PP untuk evaluasi data, karena kami juga sedang proses berjalan untuk proses pengiriman dokumen C2 hasil adcode ke BPS Provinsi untuk segera diolah. Demikian mungkin Mas Dendi, Bapak Ibu pimpinan, beberapa respon dan pertanyaan dari Papua Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert atas pertanyaannya, cukup banyak sekali. Jadi saya coba rangkum beberapa pertanyaan. Ini ada yang ditujukan ke Ibu Puji, ada juga ke Pak Ali. Singkat saja, saya coba rangkum sedikit ya. Dari Pak Heni Jumadi itu terkait dengan batas akhir sandbox yang 10 Juli. Apakah bisa setelah itu juga masih dapat dilakukan? Dan juga untuk permintaan datanya yang belum dipenuhi, apakah nanti bisa didapati karena akan dicek konsistensinya. Kemudian dari Ibu Andi di Bone ya, Sulsel, itu terkait approval perpanjangan waktu ya. Apalagi tadi disampaikan juga ada kontrak petugas yang sampai dengan 30, tetapi masih ada kendala untuk pengiriman datanya. Kemudian ada juga satu blok sensus yang satu rumah tangga. Nah ini mungkin nanti bisa ditanggapi. Cuma sayangnya di sini dari metodologi ya teman-teman, metodologi tidak hadir ya. Kemudian
dari Pak Robert itu konfirmasi mengenai kondisi pendataan lapangan yang ada di Papua Barat. Juga konfirmasi bahwa penggantian blok sensus ada satu blok kebakaran, tapi tidak bisa diganti. Ada juga satu blok sensus di Maibrat yang soal keamanan sehingga tidak bisa dilakukan datang ke sana. Dan juga mengenai tiket KT, ya saya senang sekali kalau nanti tiket KT ini tidak dihubungi oleh operator, mohon kami diberitahu. Tapi artinya sebetulnya kita juga sudah memberikan nomor untuk bisa dihubungi, ya. Selain kita yang menghubungi, tapi ada nomor juga yang kita berikan supaya bisa dihubungi KT-nya. Mungkin itu saja. Selebihnya nanti saya beri kesempatan Bu Puji dulu menjawab, karena banyak pertanyaan untuk Bu Puji, nanti selanjutnya oleh Pak Ali. Monggo Bu Puji, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Dendi, terima kasih Pak Heni Jumadi, Bu Andi, dan Pak Robert ya. Mungkin nanti saya menjawabnya sekaligus saja ya. Pertama terkait sandbox ya, fitur sandbox ini memang tadi dinyatakan dibuka sampai 10 Juni ya, 10 Juli 2022. Tetapi memang ada kemungkinan masih tetap diperlukan dalam periode pemeriksaan tadi ya Pak Heni ya. Dalam periode pemeriksaan untuk bisa tetap melakukan sandboxing, sehingga nanti sandboxing ini fiturnya bisa kita buka sampai tanggal 22 Juli ya Pak. Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi mohon bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Dan kemudian untuk ekspor data dari sandbox ya, ini yang perlu menjadi perhatian bersama, karena ini datanya itu data yang belum final yang kita harus jaga. Jadi data ini nanti seandainya pun bisa dikeluarkan dari fasilitas sandbox ini, itu hanya dipergunakan untuk kebutuhan perbaikan data. Jadi sesuai dengan surat Pak Deputi ya, data ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain, tetapi khusus untuk perbaikan data. Nah, karena sandbox ini fiturnya atau fungsinya sebenarnya luas ya, jadi kita mau ekspor apa saja di situ bisa ya. Sehingga pada saat nanti akan mengeluarkan output dari sandbox ini, perlu permission dari pusat, karena untuk memastikan bahwa tidak ada data-data yang sangat rahasia yang nantinya akan dikeluarkan. Jadi untuk memastikan itu saja ya. Jadi nanti ada mekanisme bagaimana untuk bisa memperoleh output dari sandbox ya. Jadi mohon ini kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti ini prosesnya bisa berjalan dengan baik dan bisa dioptimalkan proses kita. Jadi karena baru tahun ini ya kita memulai menggunakan sandbox. Jadi nanti ke depan untuk kegiatan lainnya pun sandbox ini akan kita gunakan untuk bisa memperbaiki kualitas datanya. Nah, kemudian dari Bu Andi tidak ada lagi nanti perpanjangan waktu, jadi mohon dioptimalkan periode yang ada saat ini ya. Jadi dari hasil pengamatan kami ya dalam pada tanggal 30 Juni kemarin ya, yaitu dalam 2 jam terakhir di tanggal 30 Juni, itu progres yang sudah dicapai luar biasa juga ya. Jadi hampir sekitar 12% dari blok sensus itu bisa diselesaikan di periode 30 Juni sekitar dalam kurun waktu sekitar 2 jam atau 3 jam tadi ya. Ya, jadi mohon nanti dioptimalkan di periode yang ada tadi ya, dari tanggal 1 sampai 10 Juli ini untuk bisa menyelesaikan proses-proses approval yang belum selesai ya. Jadi seperti itu ya Bu Andi ya. Nah, kemudian untuk tadi Bu Andi apa lagi ya? Kontrak kerja. Oh ya, nanti kontrak kerjanya mungkin Pak Ali yang lebih kompeten untuk menjawab ini ya. Karena kalau tidak salah di klausul kesepakatan kerjanya itu ada klausul kalaupun nanti ada yang harus diselesaikan di luar periode 1 sampai 30, maka tidak ada lagi penambahan honor seperti itu. Nanti Pak Ali yang lebih berwenang ya untuk menjawab ini. Nah, kemudian untuk Pak Robert ya, Pak Robert kaitannya dengan evaluasi wilayah PEPI ya. Nah, evaluasi wilayah PEPI ini nanti akan tetap bisa dilakukan dengan menggunakan dashboard ya. Jadi dashboard ini kan banyak sekali tabel-tabel yang sudah tersaji di sana ya untuk melihat anomali, ataupun nanti bisa juga dengan menggunakan sandbox ya.
kalau data hasil PPI itu sudah dikirim dalam periode sandbox ini dibuka nanti ya. Jadi seperti itu. Ya Pak Robert, ya mudah-mudahan datanya bisa segera selesai pengolahan di wilayah PPI-nya, kemudian nanti dikirimkan secara bertahap, sehingga kalau ingin dievaluasi atau ingin dieksplor lagi lebih lanjut, bisa dilakukan dengan menggunakan dashboard yang ada, atau juga dengan menggunakan sandbox ya. Nah, kemudian untuk tadi wilayah penambahan waktu wilayah PP ini juga tidak ada, Pak. Jadi mohon segera dipastikan asumsinya saat ini data untuk wilayah PP semua sudah tersedia, bahkan dokumen-dokumen yang akan diolah ini sudah mulai mengalir ke pusat pengolahan ya. Jadi mohon dipastikan kelancaran proses pengolahan di wilayah PP ini sangat tergantung dari input dokumen yang akan digunakan dalam proses pengolahannya. Jadi tolong dikawal arus dokumennya sehingga pengolahannya lancar ya. Untuk berikutnya mungkin untuk yang tadi ya, perbaikan, sudah ya? Sudah semua ya? Sudah semua. Baik Pak Dendi, saya kembalikan ke Pak Dendi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Puji atas penjelasannya. Selanjutnya Pak Ali bisa menambahkan Pak terkait pertanyaan yang disebutkan tadi. Tuh, Pak. Ya. Terima kasih Pak Dedi dan beberapa penanya mungkin terkait yang harus saya jawab dari Bu Andi dan Pak Robert ya. Ya saya kira tadi sudah sampaikan oleh Bu Puji terkait dengan perpanjangan tadi secara eksplisit memang tidak secara formalitas dari sisi surat kami tidak mengirim perpanjangan, tapi itu sudah difasilitasi atau disampaikan di SPK mengenai surat perjanjian kerja dengan petugas di sana. Saya kira kalau baca pasalnya tadi saya sampaikan Bu Budi, masalah pasal 5 di sana ya, disebutkan ada mengenai kalau melewati batas itu tidak ada implikasi ke biaya ya. Tetapi itu kan artinya bahwa SPK itu memberikan peluang karena memang ada kemungkinan melewati batas waktu. Jadi pada prinsipnya secara implisit surat itu menyatakan seperti itu bahwa untuk dibayar petugas harus clean, harus menyampaikan data submit data clean, dan kalau memang belum ya belum bisa dibayar gitu. Dan tentu ada cara di sana dan implikasi dari surat itu kalau memang belum harus sampai cleannya kapan gitu. Nah tentu di sini kami di Bebas Pusat membatasi tadi secara kesepakatan sampai tanggal 10 tadi ya, tanggal 10. Dan untuk blockchain sedikit bisa sedikit Pak Ali. Ya. Bisa sedikit. Enggak, terkait dengan itu kan kontrak sampai tanggal 30 Juli. Jadi untuk BAST-nya juga nanti pada saat tanggal 10 itu ya Pak. BAST-nya tetap tanggal sesuai dengan 30 ya. Oh ya, yang dikontrak. Oh iya. Ya terima kasih Pak. Karena takut ada implikasi nambah biaya kalau BAST-nya dikerjakan bahwa pekerjanya sampai dengan tanggal 10 nanti kita bayar kan, takutnya dituntut. Oke, kemudian yang terkait dengan blok sensus ini ya, blok sensus ada yang diusulkan tidak bisa dikunjungi karena konflik, kemudian karena kebakaran kemudian bisa diganti karena memang Profesor Kohran Direktur PMMSS sangat tepat ada pergantian sampel di sana gitu, sehingga kita ikuti saja. Nah ini barangkali Pak Robert perlu membuat ya berita acara lah, berita acara kalau memang sampai batas itu tidak bisa didatangi, kita berita acara termasuk yang tadi 0 bermuatan 0 itu sampaikan bahwa itu memang tidak bisa dikunjungi karena pemesanan itu, sehingga itu menjadi dasar bagi kita
pertanggungjawaban ya terhadap pemeriksaan. Dan tadi yang juga menyinggung kembali yang Bu Andi mungkin terkait dengan approval tadi untuk beberapa rumah tangga yang barangkali karena ada yang belum di approve. Saya minta dan kami minta teman-teman memanfaatkan Kathy ya, artinya kalau memang ada satu rumah tangga yang mungkin susah dihubungi dan mungkin menolak atau sudah beberapa kali didatangi 2 kali dan itu mengganggu proses submit atau approval terkait dengan blok sensus tidak menjadi karena satu rumah tangga sehingga blok sensusnya dianggap clean ya untuk satu itu bisa didaftarkan ke Kathy. Jadi nggak usah ragu-ragu lah menurut saya, daftarkan saja kalau memang ada nomor teleponnya itu yang masalah. Kalau memang tidak bisa didatangi sama sekali sampai dengan batas waktu tertentu yang tentu ini mungkin menjadi non-respon nanti karena mungkin dia menolak dan sebagainya. Tentu itu ada berita acaranya. Saya kira itu saja dan saya kira terus Pepi tadi ya sudah sampaikan lagi. Mungkin itu dari saya tambahannya. Ada sedikit Pak. Oh, iya. Ada pertanyaan mengenai wilayah PP, apakah ada perpanjangan pendataan C2 dan jadwal evaluasi data untuk wilayah PP kapan? Udah dijawab Bu Puji tadi. Sudah dijawab Bu Puji ya Pak ya? Yang terkait dengan evaluasi PP saya kira tadi sudah dijawab Bu Puji tadi mengenai itu ya Bu Puji. Mengenai perpanjangan pendataan tadi saya kira sudah clear. Ya, sudah Mas Dendi. Makasih Pak Ali, Bu Puji. Siap. Ya, makasih Pak Ali, makasih Bu Puji dan para penanya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan penanya berikutnya. Saya lihat sudah ada 3 di sini, jadi dibatasi 3 saja. Tadi, sekarang saya lihat ada Aang Saputra, ini dari Aceh ini katanya, 1173. Kemudian ada Mbak Francisca Angelin Moko dari Papua dan Pak Sunaryo dari Jawa Timur. Monggo untuk bisa menyampaikan langsung. Yang pertama dari Aceh, kemudian nanti dilanjutkan dari Papua dan dari Jawa Timur. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dendi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi, Ibu Puji, Pak Ali, dan Bapak Ibu pimpinan BPS seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu peserta rapat. Ini Pak, terkait penyelesaian data lapangan wilayah KEPI, tadi kan batasnya hingga 10 Juli. Nah, di tempat kami PR yang harus diselesaikan itu pengisian kuesioner P oleh Kortim dan juga approval Koseka. Nah, ini kan saling berhubungan karena assignment kuesioner V itu baru bisa muncul jika approval Koseka telah dilaksanakan. Sementara yang selama ini terkendala itu tadi pemeriksaan atau approval Koseka. Tadi beberapa sudah disampaikan. Kan memang harusnya pemeriksaan banyak dibantu oleh aplikasi PASIH. Tapi memang validasi maupun pengecekan di aplikasi PASIH itu kan belum terakomodir semua, masih banyak konsistensi yang harus kita cek secara manual. Kemudian kendala berikutnya juga itu kita tidak bisa kesulitan memberikan remark pada saat pemeriksaan. Jadi harus catatannya juga harus kita buat secara manual untuk diserahkan kepada petugas. Tadi juga disampaikan kendalanya proses approve reject ruta itu masih belum lancar. Untuk approve saja kadang 1 hari hanya bisa beberapa rumah tangga. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Apakah memungkinkan assignment V pada Kortim ini dimunculkan sampai level approve per tim? Jadi agar proses pengisian kuesioner V itu bisa terus berjalan beriringan dengan pemeriksaan ataupun approval Koseka. Mungkin itu aja yang ditanyakan. Ya, terima kasih Mas Aan. Selanjutnya Mbak Francisca, silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dendi atas waktunya. Mohon izin saya tidak menyalakan kamera.
sebetulnya mungkin bukan mau bertanya, tetapi karena tadi Papua disebut, saya mencoba untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi. Nah, untuk Papua sendiri memang benar Pak Ali bahwa pemutahiran LF di Provinsi Papua belum dapat kami selesaikan 100% karena terkait dengan beberapa kendala, yaitu yang pertama adanya blok sensus yang sebetulnya bukan kosong, tetapi ketika petugas datang ke sana, tidak ada masyarakat yang dapat ditemui. Jadi satu kampung itu kosong karena mereka biasanya mencari penghasilan atau mencari uang di hutan, mencari kayu, dan baru balik dalam beberapa bulan. Nah, beberapa hari yang lalu kami sudah mencoba untuk mengunjungi kembali dan ternyata masih sama gitu. Jadi tidak ada masyarakat sama sekali yang bisa kami temui. Kami sudah mengambil tindak lanjut, yaitu mengusulkan blok sensus yang kosong tadi, dalam tanda kutip kosong ya, untuk dijadikan blok sensus yang non-respon pemutahiran. Itu kendala di beberapa kabupaten, dan selanjutnya ada beberapa kendala yang terkait dengan penarikan sampel manual. Jadi karena sebagian besar sampel di Provinsi Papua itu ditarik dengan cara manual, sehingga ada beberapa kabupaten yang ternyata ketika di entry di SRT-nya di dalam pengolahan, itu salah tarik sampel. Nah, ini yang menjadi kendala teman-teman di kabupaten untuk menyelesaikan entry di SRT dan melakukan upload. Dan ini sudah kami teruskan informasinya ke BPS RI dan kami sudah mendapatkan solusi. Jadi saat ini teman-teman di kabupaten yang salah tarik sampel tadi sedang melakukan cleaning di SRT dan mudah-mudahan secepatnya dapat upload EDSRT untuk menaikkan dashboard pemutahiran. Selanjutnya terkait dengan progres pendataan C2 di Papua yang juga masih sekitar 70-80% tadi di dashboard. Sebetulnya kendala yang terkait dengan pendataan C2, Pak, sudah kami sampaikan secara lengkap lewat surat yang kami kirimkan ke Sekretariat SP Pusat dan Demografi. Terkait dengan kendala, mulai dari kendala pencetakan dokumen, pengiriman, hingga isu keamanan yang banyak dialami oleh teman-teman di kabupaten. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan feedback terkait dengan surat yang sudah kami kirimkan beberapa minggu yang lalu. Jadi dalam surat itu kami menjelaskan beberapa kendala yang kami alami di Papua. Selanjutnya kami juga sudah mengirimkan identifikasi blok sensus yang berpotensi untuk mengalami keterlambatan. Dan sama seperti Papua Barat tadi yang disampaikan oleh Pak Pardosi, bahwa kami juga sebetulnya menyampaikan permohonan untuk perpanjangan waktu untuk wilayah Provinsi Papua. Mungkin demikian itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ali. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dendi. Terima kasih, Mbak Francisca. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan Pak Sunario. Terima kasih Pak Dendi atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Direktur, Ibu Direktur yang berbahagia dan teman-teman semua. Saya ingin konfirmasi terkait dengan progres yang disampaikan oleh Pak Ali tadi terkait dengan capaian pendataan approval Kortim ya. Jadi yang saya cermati bahwa di dashboard itu ada approval KOSEKA, approval Kortim, dan juga submit BPL. Untuk approval ini kan ketika di-approve oleh Kortim, maka yang di-submit itu akan terambil. Ketika di-approve oleh KOSEKA, maka di Kortim akan terambil. Jadi kalau yang disandingkan tadi evaluasinya adalah approval Kortim terendah, memang Jatim terendah Kortimnya karena sudah di-approve oleh KOSEKA. Jadi dari sekitar target sampel 500.000 lebih itu per 30 jam 2 ya, kondisi dashboard yang sempat kami pantau pagi itu approval KOSEKA sudah 412.000, Kortim 105. Jadi kedua angka ini mutual eksklusif, jadi bertambah, artinya ketika sudah di-approve oleh KOSEKA maka Kortimnya rendah. Jadi barangkali evaluasi ini mohon mungkin diperiksa. Jadi itu saja yang kami konfirmasi gitu. Jadi kalau di-approve di Kortim sebenarnya kuncinya di KOSEKA gitu. Walaupun nanti memang di KOSEKA juga masih perlu diperiksa lagi.
Jadi angkanya tidak salah, cuman evaluasi dashboard itu menjadi tidak sejalan gitu. Jadi kalau yang di-approve COSECA ya sudah, core-timnya akan terambil. Gitu aja. Itu Pak Dendi, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sunario. Baik Bapak Ibu, nanti dua narasumber akan menjawab. Namun saya juga tadi mendengar ada pertanyaan terkait dengan metodologi. Telah hadir di sini juga Mas Wahyu Purnama Hadi, PhD. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Saya sapa dulu Mas Wahyu, ada? Iya Mas Dendi, ada. Oke, sudah ada responnya. Baik, beberapa pertanyaan tadi akan dijawab dulu oleh Ibu Puji dan Pak Ali, baru nanti kemudian terkait dengan metodologi, terutama blok sensus yang ada di Papua, nanti bisa dijawab oleh Mas Wahyu. Kesempatan pertama kepada Bu Puji untuk bisa menjawab pertanyaan Mas Aang Saputra tadi terkait dengan kendala approval ya, COSECA maupun aplikasi FASih. Kemudian nanti Pak Ali bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sunario, dan Mas Wahyu akan menanggapi terkait dengan blok sensus yang ditanyakan baik pada sesi ini maupun pertanyaan sebelumnya. Oke, kesempatan pertama Bu Puji untuk bisa menjawab. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Dendi. Menjawab pertanyaan Mas Aang ya tadi ya. Jadi untuk approval, untuk penyelesaian pendataan ini tetap harus ada approval dari COSECA ya Mas Aang ya. Jadi proses approval ini, proses pendataan dinyatakan selesai jika sudah dilakukan approval oleh COSECA. Jadi itu yang menjadi pedoman kita bersama ya. Nah, jadi kalau nanti ternyata ada approval, jadi kalau kita lihat dari para data nih Mas Aang, dari para data yang kami tangkap ya selama ini, proses approval COSECA ini memerlukan waktu sekitar 3-5 menit. Ya. Jadi nanti kalau memang ternyata tidak berhasil, ya bisa diulang kembali approvalnya tanpa harus membuka isian dari data assignment tadi gitu ya. Jadi kalau di pertama kan harus dibuka dulu, dicek ya, baru di approve. Nah, kalau approve yang pertama ini gagal, nanti kan bisa dipantau di FASih mobile-nya, Mas. Berhasil atau tidaknya itu bisa terpantau di FASih mobile-nya. Jadi kalau ternyata di approve tadi gagal ya, bisa langsung di approve kembali, diulang tanpa harus membuka kembali isian dari assignment tersebut ya. Nah, jadi nanti kalau memang masih ada kendala, nanti bisa dilaporkan ke FASih Support System ya, Mas Ang ya. Itu ada di provinsi ya. Silahkan nanti bisa dilaporkan, tapi tolong dicoba dulu, karena yang lainnya bisa gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya, Mas Dendi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Puji. Mudah-mudahan jawaban tadi clear ya, Mas Ang ya. Kemudian kepada Pak Ali dipersilakan, Pak. Terima kasih. Saya merespon pertama dari Francisca, Papua. Iya, Pak Ali itu suaranya kecil dari kemarin tuh kalau ya, ini laptop barunya yang dari SIS kayaknya kurang compatible nih pengadaannya. Halo, tes suara jelas? Masih belum, Pak. Jauh, Pak. Masih kecil, jauh mungkin. Suaranya, Pak. Saya tuh udah deket sini nih. Sebentar. Pakai headset mungkin Pak Ali. Iya. Ini udah jelas, Pak. Cuman agak ada feedback. Lumayan deh, Pak. Ya karena ada laptop sebelah dideketin. Jadi saya pakai punya sebelah tetangga nih, karena di ruangan ada beberapa orang nih. Jelas nih suara saya ya? Jelas, Pak. Ini Ya. Pak. Pertama Pak, dari Bu Francisca Papua. Saya mungkin ucapkan terima kasih atas reportnya dan infonya terkait dengan apa yang disampaikan. Dan inilah yang barangkali berpengaruh terhadap capaian ya. Dan mungkin nanti kami minta arahan juga dari
pimpinan, Bapak Deputi, apakah di Papua nih, wilayah Papua yang capainya masih rendah diberikan karena beberapa kendala tadi diberikan perlakuan khusus gitu, dalam tanda kutip, apakah perpanjangan yang lebih lama dibandingkan yang lain? Itu mungkin nanti mohon arahannya dari Bapak Deputi. Kemudian yang Pak Sunaryo ya, Pak Naryo benar Pak. Kami memang barangkali ini tim salah menyajikan, barangkali ada sedikit, bukan salah menyajikan, tapi mengambilnya yang nggak pas. Harusnya dijujurkan Pak Naryo memang dalam satu provinsi, karena ini ada keterkaitan antara submit PPL, Kortim, dan Koseka gitu kan. Sehingga harusnya satu provinsi menampilkan tiga-tiganya. Artinya kecenderungannya cukup di Koseka barangkali yang ditampilkan. Kalau dia tinggi berarti dia yang terbaik gitu. Makasih Pak Naryo masukannya. Saya sepakat itu. Karena pemahamannya kalau yang PPL rendah bisa jadi karena udah tinggi di Koseka gitu. Untuk yang Bu Francisca nanti mungkin berbagai permasalahan tadi, Pak Wahyu PhD yang ingin barangkali bisa menambahkan dari sisi metodologi. Mungkin itu dari saya, responnya Pak Dendi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya Mas Wahyu bisa memberikan penjelasan juga. Saya undang Mas Wahyu. Silakan. Ya, baik, Mas Dendi, suara saya apa terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Ali, Bu Puji. Menanggapi pertanyaan yang tadi dari daerah terkait dengan beberapa blok sensus yang tidak bisa dilakukan pendataan ya. Sebetulnya sudah dijelaskan di dalam surat Direktur PMSS kalau nggak salah tanggal 27 Mei ya, bahwa memang pada saat itu sudah tidak ada lagi pergantian sampel untuk hal-hal tersebut, dan ketika ada seperti itu, kejadian seperti itu dilaporkan secara bersurat kepada Direktorat PMSS. Kemudian kami juga mengirimkan surat tertanggal 17 Juni ya, ke seluruh daerah untuk melaporkan terkait dengan hasil dari pendataan lapangan LF. Di situ sudah ada template untuk penjelasan terkait dengan blok sensus yang berisi muatan 0 atau yang kurang dari 16 gitu. Sehingga ada linknya juga. Namun ada beberapa provinsi yang sampai saat ini belum memberikan feedback ya. Ada 6 provinsi. Kalau nggak salah termasuk Papua tuh Pak Robert ya, jadi ditunggu sekali. Jadi kalau dari PMSS, apapun hasil dari lapangan, kami sudah menerima kebijakan dari direktur kami bahwa apapun hasil lapangan kami sudah menerima itu, selama itu dilaporkan kejadiannya dan nanti akan digunakan informasi-informasi tersebut untuk memperbaiki master frame ke depan untuk pelaksanaan survei-survei berikutnya. Kemudian terkait dengan laporan di dashboard, jadi blok-blok sensus yang bermuatan 0 sudah dilaporkan bermuatan 0, kemudian mungkin pelaporannya di dashboard masih dianggap belum selesai. Itu mungkin nanti mekanisme penjelasan penarikan report di dashboard bisa dari tim IPD Pak yang menjelaskan kalau lebih tepatnya, karena kami kalau dari kami sebetulnya itu sudah dianggap selesai, sudah bisa dianggap selesai karena memang secara lapangan blok sensus tersebut tidak ada sampel yang harus dicacah dan sudah dijelaskan melalui surat tersebut. Namun mungkin di dalam pelaporan dashboard ada mekanisme khusus gitu yang mungkin belum nyambung, sehingga sampai dengan saat ini saya masih menerima beberapa laporan dari teman-teman yang ingin BS0 tersebut dianggap selesai gitu di dashboardnya, dan sampai saat ini mungkin belum terrealisasi semua gitu. Kalau mungkin dari tim IPD bisa menjelaskan lebih baik lagi Pak, lebih tepat mungkin saya kira terkait dengan pelaporan BS yang non respon tersebut.
Demikian Mas Dendi, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Mas Wahyu, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa cukup bisa dipedomani gitu ya oleh teman-teman di BPS provinsi maupun kabupaten kota. Baik, kita sudah hampir mendekati jam 4 sore di Jakarta dan jam 6 sore di waktu Indonesia bagian timur. Namun sebelum itu, saya melihat tadi di chat ada pertanyaan-pertanyaan menarik ya. Saya pilihkan satu aja. Mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh Ibu Puji karena pertanyaannya terkait dengan pemasukan data dari dokumen ke komputer. Saya bacakan pertanyaannya. Apakah bisa proses pemasukan data dari dokumen ke program komputer diganti menjadi pengentrian manual? Karena dibandingkan dengan mesin scanner, fokus petugas core team atau Koseka akan berkurang karena mereka selain fokus pada kualitas isian, mereka juga fokus pada bentuk dan ketebalan tulisan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini pertanyaan bisa terakhir dan bisa dijawab oleh Bu Puji. Bu Puji mohon memberikan penjelasannya. Iya, terima kasih Mas Dendi. Jadi sebelum menjawab tadi pertanyaan tadi ya, sedikit tadi menyambung yang disampaikan Mas Wahyu. Jadi untuk yang blok sensus bermuatan 0 tadi, kalau memang nanti perlu diupdate di dashboardnya, tolong mohon bersurat ke PMSS, ditembuskan ke Duknaker dan juga ke SIS gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, mengenai tadi wilayah PP, untuk ini kayaknya daerah ini ya, data capture ya, PP dengan data capture ya. PP dengan data capture ini tetap menggunakan data capture ya, jadi dioptimalkan menggunakan data capture karena memang proses penjaminan kualitasnya itu sudah dilakukan mulai dari pengawalan bagaimana mengisi kuesioner tersebut, kemudian bagaimana menuliskan angka ya dan lain sebagainya ya. Jadi dioptimalkan menggunakan data capture walaupun di dalam sistemnya itu sebenarnya bisa digunakan di sistem validasinya bisa digunakan untuk entry, tetapi sesuai dengan SOP wilayah data capture menggunakan processing datanya dengan menggunakan data capture. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Bu Puji atas penjelasannya. Ya, mungkin itu juga berakhir juga sesi tanya jawab ini. Jadi saya ucapkan terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Puji dan Pak Ali, serta juga untuk Mas Wahyu. Nah, terkait dengan daerah Papua, saya minta dari Pak Ateng untuk bisa memberikan arahan mengenai perpanjangan waktu ataupun perlakuan yang khusus diberikan untuk BPS Papua ataupun Papua Barat. Pak Ateng mohon bisa memberikan arahan, Pak. Terima kasih Pak Dendi dan Bapak Ibu semuanya. Kedengaran juga suaranya Pak Dendi ya? Jelas Pak. Jelas. Ya, Pak Dendi bersyukur ya, Pak Robert tadi bilang Pak Dendi makin gemuk ya Pak Dendi. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Alhamdulillah tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ali, Bu Puji, dan juga teman-teman semuanya. Nah ini terkait dengan Papua, teman-teman semuanya. Mari kita berpedoman pada beberapa klausal pasal perjanjian kontrak kerja kita. Dan saya juga baru di-share Pak Ali ya surat dari Papuanya. Intinya pada pasal 5 di ayat 3 itu dijelaskan bahwa pihak kedua tidak diberikan honor tambahan apabila ya di sini apabila melakukan kunjungan di luar jadwal atau terdapat tambahan waktu pelaksanaan dalam pekerjaan lapangan. Nah, jadi terkait dengan penambahan waktu nanti silakan komunikasikan ya dengan tim kami di direktur. Saya akan telah suratnya dulu, kemudian baru kita akan nanti silakan Pak Ali ya untuk dapat mengkomunikasikan dengan Papua. Karena kita harus ada perhitungan juga bagaimana penyelesaian, targeting penyelesaiannya
di pengolahan terutama petinya. Kapan targetingnya, kemudian tarik mundur dan bisanya sampai dengan tanggal berapa, nanti silakan ya Pak Ali untuk mengkajinya dan mengkomunikasikan dengan tim Papua berdasarkan kajian teknisnya. Demikian ya Pak Dendi ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan khususnya kepada teman-teman tim juga yang sudah bersama-sama untuk bergerak. Saya kembalikan ke Pak Dendi. Monggo Pak Dendi. Ya, terima kasih Pak Ateng atas arahannya. Dan ini nanti mungkin teman-teman di Duknaker akan segera menanggapi Pak. Oke, barangkali sudah cukup ya tanya jawab kita dan paparan dari Bapak Ibu narasumbernya. Saya akan kembalikan kepada MC. Tadi Pak Ali menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan teman-teman di daerah merupakan terobosan dan inovasi. Tentu kami mengapresiasi semua itu. Dan Bu Puji juga menyampaikan bahwa kegiatan ini atau tahapan ini merupakan perjuangan kita bersama menuju BPS yang lebih modern. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kembalikan kepada Ibu Nuri. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Dendi. Terima kasih Pak Dendi yang telah memandu sesi penyampaian materi dan diskusi pada hari ini. Demikian juga kepada Pak Ali dan Bu Puji yang telah menyampaikan materi dan merespon beberapa pertanyaan yang masuk. Baiklah Bapak Ibu peserta yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara rapat evaluasi kegiatan Longform SP 2020 pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi demi terselenggarakannya acara ini. Mewakili seluruh panitia, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Izin menutup dengan pantun, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Labuan Bajo. Wah, cakep. Jangan lupa mampir ke Pulau Komodo. Artinya. Terima kasih para pejuang Longform. Semoga semangat kita tak pernah kendor. Aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi, Pak Ali, Pak Dendi.